Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicih Juwarsi. Saya guru kimia di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Hari ini akan memberikan media pembelajaran terkait bentuk molekul yang diberikan di kelas 10 mata pelajaran kimia. Oke, ikatan kimia dan bentuk molekul itu menentukan sifat dari suatu senyawa kovalen. Teori yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul itu adalah teori domain elektron. Nah, domain elektron itu teorinya berdasarkan pada teori VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion. Jumlah domain elektron itu ditentukannya ada dua teori. Setiap elektron ikatan, baik itu tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 itu terhitungnya satu domain. Setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat itu pun dihitungnya satu domain. Nah, contohnya misal pada senyawa kovalen dengan rumus kimia H2O. Struktur Lewisnya kan seperti di gambar berikut ya. Di tengah yang jadi atom pusatnya adalah atom oksigen, lalu di kiri kanannya atom hidrogen. Perhatikan elektron ikatannya ada dua, yang tunggal, sehingga dihitung ada dua domain. Kemudian di atom pusat O ada dua pasangan elektron bebas sehingga dihitungnya juga dua domain, sehingga total domainnya ada 4 domain. Contoh lain misalnya molekul SO2, struktur Lewisnya seperti berikut. Yang menjadi atom pusatnya adalah S atau belerang, di mana memiliki satu jenis ikatan kovalen tunggal dan satu ikatan kovalen rangkap 2. Jadi terhitung elektron ikatannya ada dua domain dan ada satu pasangan elektron bebas sehingga dihitungnya ada satu domain. Jadi totalnya 3 domain. Dalam pelaksanaannya terkadang siswa mengalami kesulitan saat menggambarkan struktur Lewis dari ikatan kovalen itu sendiri, sehingga cara untuk memudahkannya bisa menggunakan rumus untuk menentukan pasangan elektron bebas tanpa harus menggambarkan struktur Lewisnya seperti apa. Rumusnya sebagai berikut: E sama dengan FV dikurangi X dibagi 2, di mana E adalah pasangan elektron bebas yang akan kita tentukan. Ev artinya elektron valensi atom pusat, jadi kita harus tahu yang menjadi atom pusatnya itu apa. Biasanya yang jadi atom pusat itu yang jumlahnya hanya 1, dan X artinya jumlah elektron terikat. Nah, elektron yang terikat ke atom pusatnya itu ada berapa? Contohnya misal H2O yang tadi, yang jadi atom pusatnya kan oksigen. Karena dia mengikat elektronnya 2 dari atom H, sehingga X-nya jumlahnya 2. Oksigen itu kan golongan 6A, sehingga elektron valensinya 6. 6 kurangi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi sesuai ya dengan yang tadi bahwa molekul H2O memiliki 2 PeB. Nah, kemudian ada hal yang harus diperhatikan dalam menentukan PeB jika atom yang diikatnya itu adalah atom oksigen. Di sini harus dikalikan 2, khusus hanya untuk atom oksigen. Kenapa? Karena atom oksigen itu biasanya membentuk ikatan rangkap atau juga ikatan kovalen koordinasi. Contohnya misal pada senyawa POCl3, yang menjadi atom pusatnya itu kan atom fosfor. Dia mengikat 3 Cl sehingga dikurangi 3. Nah, mengikat 1 O, O-nya harus dikali 2, sehingga 3 ditambah 1 dikali 2 dibagi 2, sehingga totalnya tidak memiliki PeB. Nah, ini prinsip dari teori domain elektron, di mana antar domain elektron pada atom pusat itu saling tolak-menolak,
sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Urutan kekuatan tolakan domain elektron itu paling besar antara PeB dengan PeB, kemudian PeB dengan PeI, dan terakhir PeI dengan PeI. Akibat dari perbedaan kekuatan ini, sehingga sudut ikatan menjadi mengecil, dan ini mempengaruhi bentuk molekul yang berbeda-beda. Dan bentuk molekul itu hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Nah, ini beberapa bentuk molekul yang dihasilkan oleh tolakan minimum domain elektron, tapi untuk khusus yang belum memiliki PeB. Jika dia mengikatnya dua atom, bentuknya linear. Bentuknya seperti gambar berikut ya. Di tengahnya atom pusat Be, kiri kanan Cl. Jika mengikat 3 atom, bentuknya trigonal, planar, bentuk segitiga sama sisi. Kemudian jika mengikat 4, bentuknya tetrahedral, dia mengikat 4 atom. Terakhir, jika mengikat 5, bentuknya bipiramida trigonal. Kemudian, jika mengikatnya 6 atom, bentuknya oktahedral. Ini terhitungnya masih gampang karena belum memiliki PeB. Sekarang, bagaimana bentuk molekulnya jika atom pusatnya memiliki PeB? Jika punya PeB, berarti ada lambang E. Kalau tadi kan nggak ada PeB, jadi hanya AX ya. Sekarang ada E-nya. Contohnya H2O lagi yang tadi ikatannya domainnya ada 2, jadi AX2, PeB-nya juga ada 2, sehingga rumus umumnya AX2E2. Nanti kita cek AX2E2 itu bentuk molekulnya apa. Ini untuk yang rumus AX2E bentuknya nonlinear. AX3E bentuknya piramid. AX4E bentuknya tetrahedral terdistorsi. AX5E bentuknya segi 4 piramid. AX4E2 bentuknya segi 4 datar. AX2E2 bentuknya bentuk T. AX3E2 bentuk bend atau sudut. AX2E3 bentuknya linear. Nah, ini semuanya adalah bentuk molekul jika memiliki PeB. Baik, saya juga memberikan beberapa soal latihan untuk siswa saat mengajarkan bentuk molekul di kelas. Berikut soal post-testnya. Nah, sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.